kamu jawab jujur ya. Bulan apa kamu pertama kali nyawang piala saya terus kamu jual ke rekening pribadi? Bulan apa? Lupa bulannya. Berapa kali? Ya pokoknya aku isi aja itu yang Ke satu orang aja, terusi doang. Sumpah? Kalau sampai ketemu lagi gimana kan? Ya enggak, emang aku ke dia doang. Iya tapi kan usi juga banyak, puluhan. Kamu salah satu orang yang paling saya percaya juga di sini. Ya, jangan sama aku. Kamu paling lama, maka saya percaya. Saya percaya cuma beberapa orang doang. Tapi kamu termasuk salah satunya. Kamu kasih contoh ke yang lain. Kamu ngajakin yang lain sumpah. Jangan sampai ketahuan. Kamu kasih contoh yang benar buat bawahan kamu. Dia kan bawahan kamu. Kamu kan termasuk atasan sih, kamu sadar kan? Sadar kan termasuk atasan kan? Sadar sih. Kamu termasuk atasan di sini. Kamu kasih kayak gini, kamu bikin yang lain. Dengan kamu ngomong gitu ke bawahan kamu jadi oh gue nyolong, gue nggak apa-apa nih. Dia jangan ngajakin gue nyolong kerja sama. Bener nggak? Si parah sih. Dari tahun 2023 aku masih bisa nafas sampai sekarang, masih bagus, masih bisa punya usaha. Kamu itu orang paling deket loh, Mak. Aku anggap deket loh. Minta maaf. Siapa lagi yang kamu tahu yang jualan piyama? Nggak ada. Kamu tahu siapa lagi? Siti? Iya. Pak Indra? Pak Indra aku nggak tahu, cuman curiga iya. Umay? Umay aku sama sekali nggak tahu. Frida? Frida aku nggak tahu. Siapa lagi? Aku sih kecewa sih sama kamu sih. Sakit hati aku. Minta maaf kalau ketahuan, cuma ketahuan. Enggak, awalnya juga emang aku udah ngomong aku juga udah mikirin kayak aku tuh kayak bisa dari gitu. Sebenarnya kalau pas kayak gini aku juga mikir ibu tuh udah baik sama aku, percaya sama aku. Ya kalau misalnya kamu apa-apa juga, papa kamu sakit apa segala macam, kamu iya, minta, aku kasih nggak? Ibu kasih. Tanpa kamu minta ya? Iya. Gajian aku kasih nggak? Dalam kasbun juga bekas sakit, ibu mau ngasih aku waktu itu ibu baik. Kalau kalian minta kasbun, pernah nggak aku ribet tanya buat apa segala macam lagi? Ada yang selalu kasih, nggak ada. Gajian telat masih aja ngoceh-ngoceh. Asap kurus ya guys ya, yang paling cepat itu coba deh lu dirampok sama karyawan lu sendiri, 5 orang digrogotin pasti kurus. Batin wah, duit hilang, modal hilang, barang hilang, kepercayaan hancur, langsung trust issue. Total kerugian gue itu hampir 500 juta, setengah miliar guys. Kayak mana jadi gue, gimana nggak kurus? 500 juta cuy, mereka sih enak tinggal ambil doang, ambil jual berapa aja tetap untung. Nah gue kan bayar kain, bayar konveksi, sampai bayar gajian, sampai bengek tau gak sih gue bayarin. Perasaan gue bingung, gue ya kan logikanya kalau misalkan barang habis, duit gue kan tak banyak. Ini barang habis, duit habis juga. Mampus gak lo? Ya cuma namanya ini, gue anggap ini bukan musibah ya, gue anggap ini suatu pelajaran ya. Semoga dengan ini gue jadi lebih gak percaya orang dan lebih sukses ya. Semoga dihikmah ya, ampun ya Tuhan, amin. Trauma banget cuy. Gue itu kenal Frida waktu itu buka lowongan di Instagram. Gue kenal Pak Indra itu dari dia itu supir ojol. Gue itu kenal Tina itu dari istrinya perangkai gue. Gue itu kenal sama Siti sama Uma itu gue ambil dari yayasan. Mau lihat nggak chattingan yayasannya? Guys ya, ntar gue kasih lihat chattingan dari yayasannya. Gue bingung dia sama tuh yayasannya. Tapi dari semuanya sih paling enak sih, sama aja sih enakin semuanya. Tapi si Uma itu luar biasa enaknya. Dia cerita ke orang sedih-sedih, ngatain gue. Terus gitu, aku tuh gak dikasih makan, aku tuh gak digaji. Kata dia nyolong aja maling gue, masih gue gaji. Ceritanya masalahnya ke customer gue. Aku tuh buat bangun rumah, aku gak bisa makan, gak digaji. Aku gak dipeduliin, di sini gak ada yang peduli.
kampret ya. Kalau gue nggak baik, mana mungkin sih lu bisa nyolong segitu banyak. Gue yang terlalu baik sama terlalu percaya, masih ngata-ngatain gue. Si Uma ini bahaya banget mulutnya, parah. Tukang bohong, tukang fitnah, maling. Terus udah gitu hobinya ngutang sama pinjol. Serem banget cewek kayak gini. Gue dari tadi mikirin dari kemarin kenapa ya mereka bisa begitu ya sama gue. Apa menurut kalian apa gara-gara gue single parent? Gue cuman berdua sama Jaden, jadi mereka berani gitu sama gue, berani malingin gue gitu ya, karena mereka tahu gue nggak punya siapa-siapa selain Jaden, Oma, Opa. Karena itu ya, masa ya gue mesti kawin gara-gara begini. Tapi mereka itu berlima loh, gue berdua doang. Kok bisa ya? Apa memang dasarnya mereka maling? Terus kalau misalkan mereka bukan profesional, mereka nggak mungkin sesadis itu kan, kali barang sebanyak itu berkali-kali tahunan. Tuh lihat mukanya, ada yang merasa bersalah nggak? Coba komen siapa yang merasa bersalah mukanya. Gue udah kasih bukti-buktinya ke polisi yang masalah Frida. Dia kasih bukti-bukti yang lengkap dan jelas banget. Dia suruh vendor untuk transfer ke rekening pribadi dia. Habis itu chattingannya dihapus. Terus di isinya itu, tolong transfer ke rekening pribadinya atas nama Frida. Jelas banget nominalnya berapa. Itu dia udah kayak gitu dari tahun lalu yang gue ada buktinya. Simpel aja. Kalau dia nggak punya salah, ngapain dia takut? Kasih rekening mutasinya kan ke gue, bukan ke si botak. Tapi kan dia apa? Hari ini nangis-nangis minta maaf sama gue, besoknya ke botak. Serem kali itu orang. Sadar. Ya kalau menurut gue, kalau misalnya kerja sama botak ya, lu baik-baik kan kerja aja seumur hidup. Soalnya siapa lagi yang mau mempekerjakan orang yang seserem itu, nggak profesional.